as-sawmu li wa ana ajzi bih. Pahala sholat kita tahu, pahala haji, pahala ibadah yang lain kita tahu. Tapi pahala puasa ini Allah menyembunyikan. Karena seseorang itu berpuasa itu susah sekali. Itu artinya puasa ini termasuk ibadah nang alih dimasuki oleh riya. Karena kadang-kadang tahu kita itu bujur-bujur puasa atau kada kecuali Allah. Kita kan kalau ibadah, mohon maaf, kalau ibadah itu hendak riya. Riya itu kan hendak dilihat orang. Nah biasanya ada suah-suah yang sunat misalnya, pas kumpulan orang banyak lalu aja nggak semangat banget. Motivasinya apa? Karena hendak dilihat orang. Pas orang banyak, kenapa kalau orang nggak salat lah? Kalau motivasinya karena riya. Riya itu syaratnya harus ada yang melihat. Kalau kadang-kadang melihat ada kawaria. Siapa yang kau mengetahui kita bujur-bujur puasa atau tidak? Kadang-kadang kau tahu. Kita mengaku-ngaku puasa, orangnya belum tentu percaya. Bisa aja di kamar mandi minum baju kerak. Jadi kan alih puasa ini termasuk ibadah yang paling alih dimasuki oleh dia. Karena kita kan kau menampaikan bahwa kita sedang puasa. Kemudian puasa ini diistimewakan karena kita meninggalkan karena untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu atau beberapa hal yang asalnya itu boleh. Meninggalkan sesuatu yang boleh itu lebih berat daripada meninggalkan sesuatu yang haram. Kita kedua diminum bir misalnya, biasa ya, karena memang itu haram dan kita ada pernah meminumnya. Kita meninggalkan zina misalnya, karena kita tahu itu haram dan kita ada pernah menggawinya. Tapi ketika kita berpuasa, kita meninggalkan makan. Nah kita gawi 3 kali sehari, bahkan kadang lebih. Ketika kita meninggalkan minum, nah biasanya kita setiap waktu, setiap saat kita minum. Nah kita meninggalkan qada syahwat kita terhadap pasangan kita yang halal. Nah biasanya itu bernilai ibadah. Kita tinggalkan semua itu sementara waktu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah menyebutkan as-sawmu. Puasa itu di sini. Orang melakukan puasa pasti karena meskipun ada juga kesalahannya. Wa ana ajzi bih, dan aku di sini akan membalas. Ada Allah sembunyikan balasan. Nah Allah persiapkan karena ada satu pintu khusus di dalam surga itu babur rayyan. Pintu yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Lalu ulun mewasiat ini di ulun pribadi dan kita seberata, ibadah yang paling penting di bulan puasa untuk kita perbanyak sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasulullah dan oleh dilaksanakan oleh para sahabat dan salafun saleh, itu adalah membaca Quran. Paling penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan puasa sedang setoran Quran oleh malaikat Jibril. Para sahabat di bulan puasa berlomba-lomba dalam membaca Quran. Para ulama-ulama setelahnya masyhur kita rancang mendengar Imam Syafi'i setiap bulan Ramadan setiap hari 2 kali khatam. Setiap hari 2 kali khatam. Dan bukan hanya Imam Syafi'i, bahkan Syekhul Masyayikhina ulun mendengar langsung dulu dari Buya itu tahun umrah ulun bulan Ramadan tahun ini tahun 2002. Sempat kami silaturahim waktu itu menemui Syekh Idris di Hotel Sidin di Taibah itu. Bertamu lawan Sidin, kita doakan lawan Sidin. Lalu kuliknya itu Buya berkisah Syekh Idris ini Sidin
setiap hari di bulan Ramadan sama seperti Imam Syafi'i, menghatamakan 2 kali khatam Quran setiap hari. Karena kalau kita memikirkan kayak apa caranya, dan Sidin membacanya secara tartil. Kalau kita baca secara tartil, fakih bisa dibaca 30 juz, sejuz itu misalnya, anggaplah kalau tartil itu setengah jam fakih lagi. Berarti sekali khatam itu berapa? 15 jam. Kalau 2 kali khatam 30 jam, sementara sehari semalam cuma 24 jam. Tapi kayak itulah keadaan para aulia Allah itu. Jadi bukan masalah berapa banyaknya, tapi usahakan tak banyak pada biasanya. Kalau di hari-hari biasa biar membaca sejuz misalnya, paling tidak di Ramadan, misalnya hari-hari biasa biar membaca sejuz sehari. Kalau bisa di Ramadan ke 2 juz, 3 juz, sampai 5 juz kalau bisa. Harus lebih. Namanya jangan syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Tapi kita sama-sama tahu yang paling menghalangi kita untuk beribadah di zaman kita ini, yang paling menghalangi kita HP. Kita ini, baik kita lagi yang mengendalikan HP yang mengendalikan hidup kita. Mata memuncilah aja yang dicari HP. Kita sadari, karena kita sadari. Bahkan baru memuncilah kita sudah harap HP. Berjam. Berjalan kalau ketinggalan HP, wah ini gue kulit. Saking merasa anak kawal apa sambil makan darah anak, sambil menyentuh. Anak kawal apa? Jadi ketika ada satu ulama ditanya kayak apa orang-orang pendahulu kita itu hubungannya dengan Al-Quran, ya sama aja sih dengan hubungan Tuhan di kaum saat ini lewat handphone. Ulama Bahari, orang-orang saleh Bahari itu bilang hampir kena kawal lepas lewat Quran. Ada waktu kosong Quran, dibaca Quran, ditadabburi. Nah kayak itu kita ini, kayak itu kena kawal lepas lewat. Bahkan sudah menjadi sindrom kejiwaan, sudah ada penyakitnya, karena sudah ada penyakitnya. Ketika manusia ini itu tak lapas lawan HP itu menjadi gelisah. Banyak yang mengalami sudah seperti itu. Untuk melihat ketika Bahilalah barang duduk di belakang, ikut tasbih, bukan. Notifikasi itu kedatang. Kan kalau notif itu kelihatan kadang menyala layarnya, kalau ada kedap-kedipnya. Cuma saking hendaknya melihat HP, dipicing juga. Padahal tidak ada apa-apa. Jam tangan ya ada aja di tangan. Saking gak tahu HP ini mati satu menit jangan tahu. Rata berpikir, rata bahaya. Nah, jangan jadi berpikir. Itu penyakit kita lain. Berpikir lain. Kadang ada notifikasi, kadang ada apa. Kalau duduk di belakangnya atau kadang di hingganya. Dan itu ulun banyak menemui. Ada tahu HP ini kadang menyala, misalnya layarnya sejam aja. Dibuka aja. Asal menyala aja tutup. Coba Pak dulu kesempatan kita bulan Ramadan, HP ini kita ganti lawan mushaf, kita ganti lawan Quran. HP ini kita buat kalamari Quran, kita ikut. Saat ini kan lebih banyak HP yang di tangan kita, mushaf dalam lemari. Coba kita balik, sebulanan puasanya juga. Kita atur bahasa hidup kita. Kalau hendak mengikuti HP juga tentu akan waktunya. Dalam misalnya malam menjelang, jadi selama aku puasa aku mengikuti HP, kadang ada apa-apa Pak. Kalau orang memang penting lawan kita, bisa ya kita menghubungi ke nomor bini kita, ke nomor anak kita. Kita merasa sibuk mana, apa merasa penting mana ruang ini. Padahal generasi-generasi mohon maaf Tuhan pada kita. Atau mungkin seberapa kita menemui kan dulu zaman tidak ada HP, kemarin kita menemui. Dan hidup kita bukan apa-apa.
Coba kita atur ulang itu. Kita niatkan misalnya selama puasa dari sahur sampai maghrib misalnya pada mengikut HP. Nah kita pengusahakan kita beribadah, kita banyak-banyak membaca Quran. Karena malam kita sediakan sedikit waktu supaya kita mengurangi kecanduan kita, ketergantungan kita lawan handphone. Jangan sampai ini mengendalikan kita, tapi harus kita mengendalikannya. Sudah banyak psikolog yang menyadari hal ini, lalu mengulah program-program misalnya kita dalam keluarga kita itu sudah banyak yang mencontohkan. Misalnya ada dalam keluarga itu dari maghrib sampai jam 9 malam itu seperataan anggota keluarga ada boleh mengikut HP, ada boleh menghidupi TV. Ada yang seperti itu, menganjurkan seperti itu. Jadi anak tuh bujur-bujur bepandir lawan kuitan, suami itu bujur-bujur bercengkrama lawan istri, lalu bujur-bujur memanfaatkan waktu untuk keluarga. Nah ada saat ini kan kue adalah laki mengikut HP, nang bini dihingga mengikut HP, anak dihingga sini mengikut HP itu. Kadang-kadang bepandirnya. Akhirnya kan hubungan batin kadang terbina karena kadang ada komunikasi. Itu yang paling penting. Ayo kita perbaiki lah. Dan itu sudah pernah ulun sampaikan dan sering ulun sampaikan. Itu nanti diwasiati Buya ke ulun sehari sebelum Sidin wafat. Ketika di ICU Sidin itu jelas. Ini barang yang bebas nilai kan, tergantung halal haramnya sudah tergantung dari apa kita memakainya. Sama seperti lading, kita pakai untuk memasak bermanfaat, kita pakai untuk melukai orang jadi berdosa. Kita pakai untuk menonton, membaca yang baik, ilmu misalnya jadi pahala. Kita pakai untuk mencari hal-hal yang tidak baik jadi dosa. Tapi kita digiring dia Sidin ke alam khayal. Itu Buya menyuarai Allah. Kita tuh dikendalikan HP sampai kita digiringnya ke alam khayal. Alam khayal ini artinya kita kalau lepas dari waktunya. Coba kita atur, terutama di bulan Ramadan ini kesempatan. Kita atur bujur-bujur. Jam berapa boleh mengikut HP. Jadi supaya kada kecanduan, kada ketergantungan. Kita ganti HP ini lawan Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah yang sangat baik di bulan Ramadan itu adalah menginfakkan harta. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Dan sungguh Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Dan paling dermawannya Rasulullah SAW itu di bulan Ramadan. Karihil mursalah seperti angin yang berhembus hina yalqahu Jibril, karena pada bulan Ramadan itu setiap hari malaikat Jibril itu mendatangi Rasulullah dan setoran Quran, setoran bacaan Al-Quran, mudarasah Al-Quran dengan malaikat Jibril. Paling dermawannya Rasulullah di bulan Ramadan. Kita hendak tahu kayak pada dermawannya Rasulullah itu suatu ketika Sayyidah Aisyah meriwayatkan Rasulullah menyembelih kambing. Dan kita tuh sama-sama tahu kalau kita baca kitab sirah Rasulullah itu jarang benar makan nyaman. Jarang. Bukan karena miskin, cuma ada harta dibagi-bagian, ada pernah harta tebal malam. Kalau di dalam di kitab sirah itu akan disebutkan sampai 2 bulan pada bulan istri baginda Rasulullah itu kadang-kadang bangumusnya. Artinya apa? Kadang-kadang dimasak sampai 2 bulan. Sampai diriwayatkan Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu ketika hendak memakan kurma menangis. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini kan salah satu sahabat yang paling kaya selain Sayyidina Utsman bin Affan. Melihat kurma hendak dimakan, orang sugih lah pasti kayak jual kurmanya enak, bagus, berkualitas. Kalau bahasa kita wah ini kurma jual lah. Melihat kurma ini keingatan Sayyidina Rasulullah. Jadi Sayyidina Rasulullah itu ada pernah makan kurma senyaman ini.
dimakan Rasulullah itu kurma roti, kurma nekas, kurma nekas. Nah, kita tidak pernah makan kurma nekas. Kita tuh kalau di posisi seperti itu jarang makan nyaman, tak tahu makanan nyaman. Kira-kira aku nggak berbagi. Jangan kau kesan kita aja soalnya loh, jarang-jarang. Tapi baginda Rasulullah, kita tahu jarang makan nyaman. Ketika saat itu menyembelih kambing, ada kesan sidin sorangan, atau sekeluarga sidin aja dibagi-bagikan sidin pulang. Padahal sidin aja jarang-jarang makan itu. Tapi ketika sidin ada makanan nyaman, ada rezeki berlebih, dibagi-bagikan sidin pulang. Sampai tersisa dirahnya aja atau katil. Dirah itu paha atau lengan kambing bagian depan. Boleh kayak sidin ke rumah dibagi-bagikan, dan ada lagi sidin wahai Aisyah. Jangan Sayyidah Aisyah, ma baqiya illa dirah. Habis sudah wahai Rasulullah, kecuali lengannya ini aja lagi. Apa jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baqiya kulluha illa dirah. Seberapa masih ada. Angka dari yang dirah itu masih ada, tuh artinya masih ada pahalanya. Lalu kita di situ belajar paham, memahami bahwa sebenar-benar harta itu adalah harta yang kita infakkan. Dirah ini kan akan dimakan, segala yang dimakan akan hilang, paling-paling keluar jadi kotoran. Tapi yang disedekahkan akan jadi pahala. Pahala itu hilanglah. Pahala itu yang akan didapati kelak di akhirat. Makanya disebutkan tentang sebujur-bujur harta kita itu, baik harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan, itu yang akan kita dapati di akhirat. Baju yang kita pakai hancur, mohon maaf, rumah yang kita bangun, mobil yang kita tukar, atau apa jua pun harta kita, ketika kita wafat putus hubungannya lawan kita, jadi waris ke anak-anak kita aja. Dan karena kau memberi manfaat juga bagi kita, dan belum tentu kau memberi manfaat bagi kita di akhirat. Tapi yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, itu akan hilang. Makanya disebutkan oleh Rasulullah, mana qasamalun min sedekah. Sedekah itu karena mengurangi harta. Bujurai berpindah, bujurai secara hitung-hitungannya berkurang, tapi berpindahnya ke akhirat. Maka kita tingkatkan pertama tadi membaca Quran kita di bulan Ramadan ini, dan kita tingkatkan infak kita di bulan Ramadan, karena mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Dan dulu kita sama-sama tahu kayak Pak Buya rahimahullah ta'ala melajari kita. Mungkin biar masih ingat Sidin Ma'ajak siapa aja Sidin Ma'ajak membukakan puasa di Makkah atau di Madinah. Kalau kita pikirkan bujur-bujur, yang pertama itu adalah bukti keimanan Sidin. Seandainya Sidin kada pembawaan pun kada jadi masalah bagi Sidin, karena tanpa pembawaan pun Sidin mengucap lawan ulun itu setiap Ramadan itu kada kurang Sidin mengeluarkan dari dana Sidin pribadi itu 100 juta untuk membukakan orang buka puasa di sana. Lalu Sidin kan merasa senang lah kawa-kawa umrah di bulan Ramadan, kawa beramal saleh membukakan orang puasa di tanah haram. Dan bukti keimanan itu adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ada sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai bagi saudaranya apa yang dicintainya bagi dirinya. Sidin mencintai, Sidin senang kau umrah, Sidin senang kau membukakan orang puasa di sana. Karena cinta Sidin kepada kita, lalu Sidin membawai kita. Ayo kita siapa juga nak ada umatnya Sidin. Itu bentuk kecintaan Sidin. Nah kedua itu tarbiyah Sidin. Sidin mendidik kita bahwa memang bulan puasa itu harus seperti itu.
harus banyak menginfakkan harta. Karena di antara makanan kita lain dari puasa itu supaya kita merasa juga lapar seperti lapar yang dialami banyak orang. Banyak di sekitar kita itu kan orang-orang kelaparan. Kadang kita nggak pernah lapar. Jadi kalaupun misalnya beberapa tahun terakhir dan kadang awal lagi kita membukakan puasa di tanah haram, karena memang peraturan di sana rupanya dinalih juga. Kadang awal lagi langsung bagi-bagi itu, tapi harus disalurkan lewat muasasah. Di masa hayat Buya pun sudah seperti itu. Kadang awal lagi membuka rumah, alih lah istilahnya lalu disalurkan. Tapi kalaupun kita kadang mau membukakan puasa di sana, ya kita usahakan membukakan puasa di sini. Di masjid biar membukakan puasa santri-santri di pesantren, biar membukakan puasa anak-anak yatim di panti asuhan atau tetangga dia. Sekali lagi dengan tujuan mencontoh baginda Rasulullah SAW yang mana kedermawanan sidin di bulan Ramadan itu kan ada bandingannya. Semampu kita lah, tapi harus lebih meningkatlah daripada bulan-bulan lainnya supaya beda. Infak Jumat ke masjid misalnya biasa di Jumat di luar bulan Ramadan 10.000, bulan Ramadan naik angka 20.000, 50.000. Jangan sampai ibadah kita di bulan Ramadan sama dengan bulan-bulan lainnya, harus lebih, harus ekstra. Nah, sekali lagi mudah-mudahan Allah memberi kita maunah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan yang mulia ini, kemudian memberi kita maunah untuk bisa melaksanakan siamnya, bisa melaksanakan qiyamnya, bisa sebanyak-banyaknya kita membaca Al-Quran, bisa sebanyak-banyaknya kita mentadabburi Al-Quran, dan mudah-mudahan kita dijadikan Allah daripada hamba-hambanya paling banyak